kasih semuanya teman-teman media di sini, terus semua teman-teman yang hadir. Jadi saya punya cerita sedikit. Jadi saya tuh tahu tentang buku Dangerous Human ini dari Bro Dias udah lama. Saya dikasih bukunya. Bukunya setebal gini, bos. Bukunya setebal gini. Tapi saya coba untuk baca itu buku. Saya coba untuk baca. Saya pikir ini biasanya yang peduli dengan begini nih Gen Z sama milenial, gitu kan bro. Lingkungan, saya baca. Begitu saya baca, saya mulai merasa, waduh, gue minum barusan pakai sedotan. Sedotannya plastik. Wah, nggak bener nih. Masa depan hancur gara-gara sedotan saya doang. Saya buang sedotan plastik, saya ganti pakai sedotan kertas. Ternyata kertas juga menebang kayu. Saya buang sedotan kertas dan saya akhirnya berhenti baca bukunya. Enggak, saya bercanda, saya nggak berhenti baca bukunya, saya berhenti minum, sekarang sudah hampir dehidrasi ya, karena tidak ada sedotan. Saya lanjut lagi ke halaman berikutnya, ternyata saya suka makan daging dan ternyata saya baru tahu bahwa sapi kentut. Dan kentut sapi bisa membawa bencana alam. Semakin yakin saya berhenti baca bukunya. Karena pilihannya adalah makan jangkrik. Saya belum siap. Semakin saya baca lagi semakin serem. Ya, saya mulai berbicara. Ini sebenarnya bukan ilmu pengetahuan tapi buku horor. Buku horor. Nah, lalu kepikiran kita berdua ngobrol gitu. Yang jadi masalah adalah bahwa zaman sekarang buku setebal itu dengan isi yang luar biasa seperti itu, saya baru tahu bahwa ada teman-teman ekopreneur di sini yang ternyata punya solusi. Jadi ada solusinya gitu. Bukan hanya masalah, tapi solusinya ada. Tapi saya yakin juga, Bro dia sudah yakin, buku setebal begini zaman sekarang susah untuk dibaca. Saya nggak yakin anak-anak zaman sekarang, Gen Z, milenial dan sebagainya punya attention attached selama itu untuk membaca buku. Jadi idenya adalah gimana kalau bukunya kita filmkan. Karena kalau kita filmkan, attention-nya lebih panjang, attention-nya lebih lama. Jadi itulah akhirnya tercipta untuk membuat dokumentari dari hasil kerja Bro Dias selama 5 tahun menjadi stafsusnya Bapak Presiden Jokowi. Dan kita filmkan dengan judul Dangerous Human. Tugas saya hanya membantu produksi. Gitu. Jadi isinya semuanya, idenya semuanya adalah kerjaan Bro Dias dari prosedur hanya membantu sedikit produksi. Gitu. Asisten status. Dan status ada ya? Agak rendah ya. Film Dangerous Human ini yang bisa dinikmati jadi sebuah dokumentari yang kalau kita tonton kita tahu ternyata kita sekarang enak, nyaman, bahagia itu minjem waktunya anak dan cucu kita. Jadi yang kena nanti adalah anak dan cucu kita. Jadi itu istilah isi dari buku ini yang saya harap bisa ditonton nanti sama teman-teman semua supaya kita bisa maju ke depan lebih baik lagi. Sama Pak Dias pada saat itu juga, karena banyak anak Indonesia bahkan UMKM dan sebagainya itu yang udah peduli dan punya inovasi tapi kurang diperhatikan gitu bro ya, kurang diperhatikan. Jadi kedepannya kalau kita tonton ini kita tahu bahwa Indonesia, anak-anak Indonesia luar biasa dan punya langkah ke sana yang tinggal kita terusin doang. Itu sih intinya Pak. Awalnya karena Bro Dias ini tadi saya bilang dia bikin buku, dikasih saya. Bukunya tebal nih Mbak, bukunya tebal. Ini kalau dibaca sebanyak ini capek, kalau nggak dibaca ntar ketemu ditanyain nggak bisa jawab, gitu kan? Jadi saya baca dulu. Nah konteksnya adalah pada saat itu saya bilang bareng-bareng dan Bro Dias juga ini harus difilmkan. Karena kalau nggak difilmkan banyak generasi X, generasi Gen Z milenial yang pasti kehilangan momentum ini. Makanya pada saat itu kita bareng-bareng, saya menawarkan diri juga karena kita punya tim produksi juga. Tapi sebenarnya banyak orang-orang dari Dias, banyak orang-orang Dias punya tim juga untuk meliput ini semua. Ini beliau datang sendiri, meliput sendiri. Jadi saya cuma merangkum semuanya, bantu produksinya dikit. Jadi kerjaan saya nggak banyak, tapi nama saya ada. Ya, ini bantu brainstormingnya yang sangat berguna. Jadi kita akan buat lagi.
Tapi intinya teman-teman di sini jangan lupa. Saya hampir menawarkan tayangin di channel saya aja gitu. Karena kan lumayan ya tayang di channel saya. Jadi dapat satu gratis gitu kan. Biasanya kalau dokumentasi itu langsung diserang masyarakat gitu kan. Mau diserang, mau disukai, tapi saya dapat view gitu. Tapi malah dari Bro Diasnya mengatakan jangan katanya. Karena memang kalau misalnya tayang di channel saya atau di channel siapa, orang-orang nonton karena numpang. Beliau maunya adalah orang-orang nonton karena peduli. Jadi ya, oh ya udah oke, kalau gitu nanti saya bantu promosi aja gitu. Nah promosi itu ada uangnya bro. Tembak ya. Tembak. Kalau di channel saya kan untung saya, Mas. Kalau di channel baru, wah promosinya berapa pak? Gitu. Gitu. Jadi, tapi kalian nonton deh, karena saya udah nonton 3 kali. Karena harus waktu ngedit ya. Udah nonton 3 kali dan begitu saya tonton, dari tim saya juga nonton. Emang ternyata semenyeramkan itu dunia kita. Baru tahu, saya tuh baru tahu semenyeramkan itu. Jadi kalau saya jujur aja dulu saya nggak peduli. Ya sampai sekarang pun kadang-kadang saya nggak peduli gitu ya. Kalau minum masih pakai plastik, minum masih pakai ini, nggak peduli dan banyak hal. Dan saya baru tahu yang paling penting dari Bro Dia Senior, saya baru tahu bahwa di Indonesia ada tokoh-tokoh ekopreneur yang udah punya solusi, gitu. Tapi tidak pernah diperhatikan. Dan kadang-kadang modalnya juga kurang. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita belajar banyak lah bahwa kita tuh hanya minjem waktu dari anak dan cucu kita.